Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Nabi SAW, nanti pada yaumul qiyamah didatangkan orang yang paling bahagia hidupnya, paling senang hidupnya di dunia, namun calon penghuni neraka. Seumur hidup farhan, bahagia, senang terus hidupnya di dunia, tapi ahlun nar, tapi nanti dia masuk neraka. Fayusbaghu fin nari sibghah, dicelupkan secelupan saja di neraka, secelupan doang. Allah tanya, hal ra'aita khairan qad, hal sya'arta khairan qad, apa kamu pernah melihat kebaikan, merasakan kebaikan? Pernah gak kamu merasakan kebaikan? Seumur hidup happy orang itu, wallah, demi Allah ya Allah, semua hidupku sengsara. Seumur hidup bahagia, hanya secelupan di neraka, amnesia dia, lupa semua nikmat puluhan tahun di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat anugerah yang hebat, yang besar, berupa Al-Qur'anul Karim yang merupakan cahaya dan hidayah dan petunjuk, yang membukakan kepada kita banyak rahasia yang kita tidak mengetahui dari hakikat kehidupan manusia. Dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita hal-hal yang terkadang bagi sebagian orang sesuatu itu dianggap baik, atau sebaliknya sesuatu dianggap buruk, namun sebaliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaliknya. Orang melihat baik sesuatu tapi buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, atau menganggap buruk sesuatu tapi adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik untukmu. Terkadang kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk untukmu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan kalian tidak tahu apapun. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat di antara ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita adalah takdir. Perjalanan hidup ini sesuatu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap manusia menjalani hidupnya sesuai dengan garis takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan untuknya. Dan bahkan garisan takdir ini sudah Allah tetapkan bagi kita 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta. 50.000 tahun. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi subhanallah ya ikhwatal iman, nasib masing-masing kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum adanya langit, bumi dan yang lain sebagainya. Setiap personal kita. Tidak terjadi apapun hatta daun yang jatuh kecuali telah maktub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji kepada seorang hamba, ujian itu adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ujian itu terkadang kita merasakan sebagai sesuatu yang pahit, tapi setelah lewat masa ujian ini, entah itu lewat di dunia dan kita merasakan akibatnya, atau setelah lewat kita tinggalkan dunia ini dan Allah berikan di akhirat jauh yang lebih dahsyat daripada semua penderitaan dunia yang kita jalani. Karena selama apapun perjalanan hidup di dunia, dibandingkan akhirat adalah sesuatu yang tidak ada nilainya, sangat sebentar. Antum membaca sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama beliau hidup? 950 tahun, 990 tahun.
Sekarang setelah beliau wafat sampai hari ini sudah lebih dari itu. Setelah wafatnya Nabi Nuh alaihissalam sudah lebih dari 950 tahun, mungkin berlipat. Padahal belum kiamat, belum jalanin akhirat, belum adanya kehidupan akhirat untuk semuanya. Beliau sudah masuk ke dalam alam akhiratnya, tapi kita semuanya masih menjalani bagian dari kehidupan dunia. Yang dijalani oleh Nabi Nuh alaihissalam di alam barzakh lebih lama ketimbang apa yang dijalani di atas tanah. Subhanallah, hadza dunia. Inilah dunia. Lamanya sebentar. Nabi Adam alaihissalam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun, tapi dikurangi 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Adam minta kepada Allah supaya diberikan sebagian umurnya untuk salah satu cucunya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi Adam bertanya, berapa umurnya Daud? Umurnya Daud ini saya tetapkan, kata Allah, 60 tahun kalau tidak salah, atau 40 tahun, ana lupa hadisnya. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi Adam, cucu saya ini tampan, bagus, tapi kenapa usianya cuma 40 tahun? Zid min umri, tambahkan umurku sedikit. Ditambahkan umurnya oleh Allah, diambilkan anak ingat hadisnya, diambilkan 60 tahun supaya genap Nabi Daud 100 tahun umurnya. Diambilkan 60 tahun dari Nabi Adam. Maka ketika usia Nabi Adam 940 tahun, datang malakul maut mau nyambut nyawanya. 940 tahun. Masya Allah. Kalau manusia sekarang usianya berapa? 89. Ya Allah, sudah lucu orangnya. Ya. Kalau zaman itu usia berapa? Baru 140 tahun. Balita. Bawa 500 tahun. Ya, subhanallah. Masih perjalanannya masih panjang. Tapi khalas, sudah lewat semuanya. Ini dunia. Di antara contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan tentang perjalanan ujian-ujian hidup. Apa yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam. Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Sad ayat 41 sampai 44. Wadhkur abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa azab. Urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Wa khudh biyadika dhighsan fadrib bihi wa la tahnath. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Dan ingatlah tentang hamba kami Ayyub. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, aku disakiti oleh syaitan. Aku ditimpa penyakit dan menderita ya Allah. Ini doa Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau panjatkan kepada Allah setelah menjalani ujian 18 tahun. 18 tahun menjalani ujian itu. Dan antum membaca dalam kisahnya bahwa ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengambil semua apa yang dia punya. Hartanya semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya semua dimatikan. Semuanya mati. Tidak cukup sampai di sana, beliau menderita sakit yang membuat dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan ini 18 tahun beliau alami sampai istrinya yang dari wanita terhormat luar biasa menjadi tukang cuci dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah jadi tukang cuci. Sampai terakhir ketahuan ternyata istrinya, perempuan ini adalah istrinya Ayyub yang penyakitan itu. Akhirnya orang sudah tidak mau lagi terima. Oh, jangan sampai kita ketularan Ayyub. Yang biasanya orang kalau sudah lagi kaya raya, semua banyak, semua ngaku sahibnya. Wallah ente kenal fulan, wallah sahibna. Teman majelis. Tapi kalau sudah kere lagi bangkrut, wallah hatta laler nggak mau kenal sama kita. Ini sifatnya manusia seperti itu. Dijauhkan. Sampai akhirnya terpaksa perempuan ini, istrinya Nabi Ayyub, untuk membeli obat dan makan untuk hari itu. Tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menghidupi dirinya kecuali dengan menjual kepang rambutnya. Rambutnya dikepang, yang rambutnya bagus dikepang, dipotong dia untuk jual rambutnya. Nabi Ayyub alaihissalam melihat istrinya di hadapan dia pakai kerudung. Tanya, kenapa kamu pakai kerudung? Lepas kerudungmu. Kenapa di hadapan saya suamimu. Tapi istrinya tidak bicara, tidak ngomong kalau dia habis menjual rambutnya. Subhanallah, sudah terpaksa.
Maka ketika dibuka rambutnya ternyata pendek, karena sudah dijual potongan kepangan rambutnya ini, Nabi Ayub sempat sumpah, nanti wallah kalau ana sembuh, ana cambuk kamu 100 kali. Nabi Ayub sumpah, ana sembuh, ana akan cambuk kamu 100 kali. Subhanallah, setelah kondisi yang sedahsyat itu, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni masanniya syaitanu binusbi wa adzab. Wahai Tuhanku, aku ditimpa oleh syaitan dengan godaan dan penderitaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan mata air dari kakinya Nabi Ayub alaihissalam ketika itu di pembandingannya. Allah berfirman, urkud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Hentakkanlah kakimu di tanah, akan keluar air yang itu adalah mandi yang baik dan minuman yang dingin untuk kamu minum. Maka Nabi Ayub dengan sisa tenaganya dia hentakkan kakinya ke tanah, keluar air. Dia minum dari air itu, dia mandi dari air itu, tumbuh lagi dagingnya. Seperti awal, sembuh semua penyakitnya dan tumbuh lagi dagingnya seperti semula. Dari kurus kering cuma tinggal tulang sama kulit saja, tumbuh seperti 18 tahun yang lalu. Kembali sehat walafiat. Kemudian waktu dikisahkan dalam riwayat bahwa seperti ketika istrinya pulang, dia melihat mana, kok nggak ada di tempat tidur. Dia lihat ada orang laki yang sudah lupa kalau ini sosok suaminya sekian belas tahun yang lalu. Dia tanya, Pak, mana suami saya? Kalau sudah meninggal, mana jasadnya? Dikatakan, kamu lupa sama saya suamimu, Ayub. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Kami kembalikan keluarganya kepadanya ditambah lagi sejumlah itu. Jadi kalau anaknya misalnya 10 ditambah lagi 10 lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami. Wa dzikra liulil albab, dan sebagai pelajaran bagi orang yang memiliki hati nurani. Pelajaran apa? Bahwa orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar, pasti happy ending. Pasti bahagia. Tidak mungkin tidak. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Ayub terkait dengan sumpahnya untuk memukul istrinya 100 kali. Wa khudh bi yadika dhighsan fadrib bihi wa la tahnath. Ambil 100 lidi, ikat, tepukkan sekali ke istrimu. Ambil 100 lidi, ikat, tepukkan 100 kali ke istrimu. Wala tahnath. Jangan kamu mengingkari janjimu. Ya, ini sudah janji dia. Fadrib bihi wala tahnath. Pukulkan itu dan jangan kamu membatalkan janjimu kepadanya. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami dapati Nabi Ayub adalah orang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Ni'mal 'abd. Sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Dia adalah hamba yang suka terus kembali kepada Allah. Awwab itu artinya ada apa-apa balik ke Allah. Selalu balik ke Allah. Selalu balik ke Allah. Selalu minta kepada Allah. Selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kondisi yang dia hadapi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan terkait dengan ayat-ayat ini, hadhihi tadhkiratun liman ibtuliya fi jasadihi aw malihi aw waladihi falahu uswatun bi nabiyillahi Ayyub. Ayat-ayat ini peringatan, pelajaran bagi mereka-mereka yang diuji, entah itu di fisiknya, entah itu hartanya atau anaknya. Ada contoh dan suri tauladan pada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Allah subhanahu haitsu ibtalahu Allahu bima huwa a'zam min dzalik. Allah uji Nabi Ayub dengan lebih besar dari ujian yang ditimpakan kepada masing-masing kita. Fasabar wahtasab hatta farrajallahu an. Dia sabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah keluarkan dia dari semua masalah yang dihadapinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita harus yakin apapun yang Allah Subhanahu wa taala ujikan untuk kita ini baik. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Mungkin namanya al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih. Iman kepada takdir baik dan buruknya. Buruk itu karena apa yang kita incipin, yang kita rasakan. Memang ya Allah sakit. Sakit itu buruk menurut kita. Rugi, kerugian, hilang harta, buruk menurut kita. Tapi tidak buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan buruk adalah baik. Karena tidak ada yang Allah perbuat untuk hambanya yang buruk. Tidak ada yang buruk dari Allah.
wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak akan kembali kepadamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya di surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang berbuat suatu dosa akan dibalas dosanya, dan dia tidak akan mendapatkan penolong selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini membuat galau para sahabat. Kalau setiap dosa kita dibalas, bagaimana nasib kita? Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa salahu ba'da hadhil ayah?" Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa baik hidup kita? Bagaimana bisa nyaman hidup kita setelah turunnya firman Allah, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih." Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan angan-angan kalian dan bukan pula angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang berbuat suatu dosa, pasti akan dibalas perbuatannya. Fa kullu su'in amilnya juzina bihi. Setiap keburukan yang kita lakukan dosa, tiap dosa kita dibalas ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ini berat ya Rasulullah, berat. Kalau tiap dosa kita dihajar, gak bisa berdiri tegak kita di dunia ini. Maka Nabi SAW menjawab, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrad? Alasta tansab? Alasta tahzan? Alasta tusibuka al-awa? Bukankah kamu sakit? Bukankah kamu juga capek lelah? Bukankah kamu merasa sedih? Bukankah kamu ditimpa ujian-ujian kepenatan hidup, kesusahan ini dan itu? Bala, benar ya Rasulullah, kita semua mengalami ujian-ujian ini. Fahuwa ma tujzauna bihi. Itu diantara kamu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dalam surat Asy-Syura ayat 30, apapun musibah yang menimpa dirimu, ulah tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi banyak yang dimaafkan oleh Allah, banyak yang Allah maafkan. Memang benar ya ikhwatal iman. Bisa antum bayangkan kalau misalnya setiap maksiat kena satu batu ke kita, batu kerikil aja, kerikil kecil yang kita lempar untuk jumroh, yang kecil ukuran kacang Arab ini. Mungkin insya Allah setiap kita sudah tertimbun, udah kekubur. Kalau tiap dosa Allah balas. Wa ya'fu an katsir, banyak yang Allah maafkan. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Apapun yang menimpa seorang muslim dari kelelahan, dari penderitaan, dari kegalauan, kesedihan, gangguan apapun itu, sampai duri yang kena kakinya. Duri ini terkadang kita kena di kaki kita, mungkin kita nggak berasa. Mungkin sebagian hal-hal ini Allah timpakan kepada kita, kita tidak merasakannya. Tapi semua itu illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kecuali Allah hapuskan dia dari dosa-dosanya. Dari setiap apa yang jika duri saja, subhanallah ikhwatal iman, menghapuskan dosa, apalagi yang lebih berat dari itu. Apalagi yang lebih besar dari itu. Subhanallah. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah segerakan bagian dari balasan dosa-dosanya di dunia oleh Allah dengan cobaan-cobaan hidup. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia.
Namun kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, sebaliknya menginginkan keburukan bagi seseorang, dibuat nyaman hidupnya, dibuat nikmat terus. Senang terus hidupnya. Amsaka anhu bidzanbihi. Dia tetap berbuat dosa, tapi tidak terjadi apapun di hidupnya, ditahan oleh Allah. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai kiamat dihabisin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih berat. Maka sampai para ulama salaf terdahulu mengatakan laulal masaib lawaradna yaumal qiyamati mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah yang terjadi pada kehidupan kita, wallah, bangkrut kita nanti di akhirat. Bangkrut kita di akhirat. Bahkan sebagian mereka, wa kana salafu yafrahu ahaduhum bil bala kama yafrahu ahaduna birraha. Sebagian ulama salaf terdahulu mereka kalau ditimpa musibah, karena dia tahu ini mengurangi beban dosanya dia nanti di yaumul qiyamah, mereka gembiranya seperti dapat nikmat, seperti kita dapat nikmat. Ketika diuji, bergembiranya seperti mendapat nikmat. Atau membaca bagaimana Nabi SAW ketika ditimpa ujian, beliau SAW mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Kata Al-Imam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini top levelnya orang mukmin, yaitu ketika diuji oleh Allah, bukan sekedar bersabar, tapi bersyukur. Bersyukur malah, bukan lagi bersabar. Sabar. Tapi Nabi SAW, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di dalam setiap kondisi. Subhanallah. Terkadang ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ditempatkan di tempat yang luar biasa di surga. Namun Allah Maha tahu amal kita ini enggak sampai ke sana. Tidak sampai ke situ. Nah, sebagai kompensasinya dikasih ujian-ujian oleh Allah. Dikasih sakit, dikasih ini dan itu. Tujuannya apa? Supaya sampai ke level yang Allah maksudkan nanti di akhirat. Di dalam Sahih Ibn Hibban dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula takunu lahul manzilatu 'indallahi fama yablughuha bi'amal fala yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu dzalik." Sesungguhnya seseorang Allah tetapkan di sisi Allah satu tempat tertentu di surga. Namun dia tidak bisa menggapainya dengan amalnya. Amalnya enggak nyampe ke sana. Dan Allah senantiasa uji dia dengan hal-hal yang dia tidak suka di kehidupan dunia untuk menempatkan dia di tempat yang mulia ini. Subhanallah ikhwatal iman. Kalau kita melihat hidup kita, amal ibadah kita dibandingkan dengan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wallah, kalau kita bagi 1/10-nya, dibagi 1/10-nya lagi. Ya, 1/10-nya diambil lagi 1/10-nya, masih belum sampai ke sana kita ini. Wala yaum kita tidak pernah ribat, melainkan untuk jaga di pos jihad, enggak pernah sama sekali. Jaga di pos jihad, apalagi jihadnya. Ya. Kita tidak pernah menjalani hidup dengan susah payahnya seperti mereka, seperti para sahabat yang sampai mereka berbulan-bulan tidak makan sesuatu. Mereka berangkat pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW, 300 orang cuma dikirim dengan satu kantong kurma. Tiap hari satu butir kurma yang mereka makan. Subhanallah. Sampai di antara mereka sudah tidak ada lagi yang dimakan daun-daunan yang mereka temui di jalan. Karena mungkin daunan yang tumbuh di padang pasir, daun yang keras, maka mereka susah buang air. Karena itu, subhanallah. Ini para sahabat. Kita melihat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalina wal akhirin, pemimpin yang orang yang lalu dan yang akan datang. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Ketika ditimpa ujian sakit misalnya, beliau ditimpa sakit 2 kali lipat lebih berat daripada sakitnya orang yang lainnya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sakit. Saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kesakitan. Famasastu biyadihi, saya pegang tangan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadida. Engkau sakit yang luar biasa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia. Nabi SAW mengatakan, ajal,
inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kalau aku sakit, sakitku 2 kali dari kalian semuanya. Dibuat 2 kali lebih sakit daripada kita semuanya. Maka aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, dzalika anna laka ajrain, oleh karena itulah maka engkau mendapatkan pahala 2 kali lebih berat, lebih besar ya Rasulullah, karena ujianmu lebih berat. Maka Nabi SAW jawab, iya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika sakaratul maut, antum membaca dalam sirah beliau sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali beliau pingsan. Sampai 3 kali beliau pingsan sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi alwaja' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih berat sakitnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, padahal beliau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wallah, tidak ada yang lebih Allah cintai melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hal yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Seringkali kita merasakan kalau diberi kesehatan, kenikmatan, Allah lagi sayang sama ana. Ketika sebaliknya diuji sakit, Allah lagi marah sama ana. Allah lagi murka terhadap ana. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji 2 kali lipat lebih berat daripada orang biasa. Subhanallah. Seseorang yang sedang misalnya diuji dengan sakit, dia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, orang itu diampuni dosa-dosanya, dan kedua, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini harus dia ingat. Ketika misalnya dia diuji dengan hal yang seperti ini, dia harus ingat, alhamdulillah, bahwa ini kondisi Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita mulia dengan 2 hal sekaligus. Ditinggikan derajatnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang membuat kita ringan terhadap menjalani segala ujian-ujian ini, ikhwatal iman. Yang pertama yang harus kita ingat, bahwa ketika seseorang itu ditimpa ujian di hartanya, di dirinya, ya pada dirinya, pada dunianya, itu adalah baik ketimbang diuji di agamanya. Karena ujian ini ada ujian agama, ada ujian dunia. Kalau ditimpa dunianya, wallah khair, itu baik. Karena kalau musibah menimpa agama seseorang, orang itu akan terjerumus dalam maksiat dan dosa. Dan tanpa dia sadar bisa jadi itu adalah akhir hidupnya dalam kondisi seperti itu. Wal'iyadzubillah, musibah agama. Kemudian juga kita harus ingat, ketika seseorang ditimpa musibah atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa melimpahkan kita musibah yang berlipat-lipat lebih hebat dari yang sekarang terjadi pada diri kita. Allah bisa misalnya ketika seseorang ditimpa 1 sakit, Allah bisa sekaligus 1000 penyakit bisa. Bisa. Orang yang terkena HIV AIDS misalnya, itu beragam penyakit datang kepada dirinya dan dia tidak bisa nolak. Beragam penyakit. Dari kulitnya kena herpes, kena penyakit eksim, dari tubuhnya di dalamnya dia kena infeksi sana dan sini dan seterusnya, dan dia tidak bisa nolak dari semua jenis penyakit itu karena imunitas tubuhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit akibat maksiat yang luar biasa itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dunia. Akibatnya yang luar biasa, dia menderita seperti itu sampai maut. Allah bisa menimpakan ratusan penyakit kepada kita. Tak kalau ditimpakan 1, 2, 3, khair. Baik, itu adalah baik. Juga ikhwatal iman, ditambah lagi Syuraih Al-Qadhi, salah seorang alim dari ulama tabi'in, beliau mengatakan, ma asabatni musibatun illa hamadullah ta'ala alaiha li arba'. Setiap musibah yang menimpa diriku, aku selalu memuji Allah karena ada 4 hal dari setiap musibah yang Allah ujikan kepada aku. Yang pertama, an razaqani Allahu sabra alaiha. Yang pertama, Allah buat aku jadi orang yang sabar. Diberi kesabaran, ini rizki. Menerima sabar, ini rizki. Kemudian yang kedua, annallaha razaqani al-istirja'a indaha. Allah anugerahkan kepadaku untuk bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan kalimat Allah, kita ini semua dari ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah Subhanahu wa taala.
semuanya. Sebagian dari diri kita sedikit demi sedikit akan pulang. Gigi dan seterusnya. Sebagian kita milik Allah dan akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, annallaha lam yaj'alha akbar minha. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musibah itu lebih besar dari itu. Dibatasi ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annallaha lam yaj'alha fi dini. Allah tidak menjadikan musibah itu di agamaku. Tidak menjadikan itu di agamaku. Ummu Salamah menyampaikan sebagaimana dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Setiap muslim yang ditimpa musibah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibah yang menimpaku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari itu. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Maka Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya. Subhanallah. Ummu Salamah ketika mendengarkan pelajaran ini, ketika suaminya meninggal dunia, Abu Salamah, aku berkata dalam hatiku, siapa lebih baik dari Abu Salamah? Muslim pertama yang masuk Islam, orang yang hijrah pertama hijrah, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, matinya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lebih afdal dari Abu Salamah? Siapa yang lebih mulia dari beliau? Tidak ada. Menurut hatinya begitu, tapi dia jalankan sunnah Nabi ini sesuai dengan tuntunannya. Subhanallah, tidak lama setelah iddahnya datang lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ummu Salamah, "Hadza khairun min Abi Salamah." Rasulullah lebih baik dari Abu Salamah. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terutama orang yang diuji sakit. Ya. Kita ini harus besar hati. Terutama apa? Berbaik sangka kepada Allah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah tenang hidupnya, bahagia hidupnya, tentram hatinya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innallaha jalla wa ala yaqul, ana inda dhanni 'abdi bi, in khairan falahu wa in syarran falahu." Aku berdasarkan prasangka hambaku kepada aku. Kalau dia berprasangka baik kepada aku, dia akan dapat kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk kepada aku, dia akan dapat buruk. Subhanallah. Subhanallah. Ini antum lihat banyak orang yang terus sial hidupnya karena dia terus suudzon kepada Allah. Banyak orang sial karena terus dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diuji tapi dia happy hidupnya. Dia tahu bahwa dunia ini ujian. Dia tahu. Dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum cukup Al-Quran lebih dari cukup contoh yang luar biasa dalam setiap contoh ujian yang Allah ujikan. Wallahi ikhwatal iman, kalau antum baca kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, ketika diuji dijauhkan dari anak yang disayangi, Yusuf, setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Nabi Yusufnya sendiri diuji oleh Allah, dibuang dari abahnya, dari ibunya. Yang perkiraan manusia mati. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa nyangka anak buangan jadi pembesar Mesir. Jadi pembesar Mesir. Yang buang dia datang kepada Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf alaihissalam, tasaddaq alaina, minta sedekah. Minta sedekah kepada Nabi Yusuf, minta sedekah. Dan kemudian akhirnya yang menyebabkan Nabi Yusuf semua datang semua sama keluarganya. Dan Allah muliakan semulia-mulianya. Wallah tidak akan kuat kita hatta seujung kukunya. Ya kalau kita diuji seperti Nabi Yusuf alaihissalam, wallah tidak akan kuat. Mungkin dari sejak awal dilempar di dalam sumur kita, salah apa anak ya Allah? Ya anak sudah baik, anak sudah begini. Salah apa anak jadi begini? Belum lagi masuk penjara puluhan tahun. Ya Allah. Ini ujian-ujian berat. Dan kemudian harus ingat bahwa ketika diuji oleh Allah,
Ingat Allah Subhanahu wa taala, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat An-Naml, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapakah yang mengabulkan doa orang yang terdesak? Dan siapakah yang menyingkap kesusahan dan penderitaan dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi? Apakah ada ilah lain selain Allah? Apakah ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ikhwatal iman. Ibnu Hajar ketika mengomentari ayat ini dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa obat terbaik bagi musibah apapun itu, sakit dan yang lainnya, adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih hebat ketimbang apa yang dilakukan oleh para dokter. Dan dampaknya terhadap fisik dan terhadap diri seseorang, fisiknya, hatinya, jauh lebih hebat ketimbang obat-obat yang dia konsumsi dari para dokter tersebut. Dan itu akan dia rasakan hasilnya dengan baik dengan dua hal, kata beliau. Yang pertama, yaitu ketika seorang yang ditimpa musibah ini memiliki niat yang benar. Dia memiliki niat yang benar. Dan yang kedua, yaitu tawakalnya benar. Takwanya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwatal iman, seseorang yang ditimpa ujian ini bukan berarti kemudian dia diam. Namun dia harus ikhtiar. Orang sakit misalnya, dia harus berobat. Datang ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter dan yang lain sebagainya. Dan kemudian tidak menjadikan segala ikhtiarnya sebagai sandarannya. Ini yang seringkali orang lupa. Dia mengira kalau dia sudah konsultasi dengan orang dokter yang hebat, yang top, ini insya Allah gak ada solusi lain illa hadza. Dia seringkali lupa bahwa asy-syafi huwa Allah jalla wa ala. Yang maha menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika kamu ditimpa suatu musibah, tidak ada yang bisa menyingkap musibah itu kecuali Allah. Dan jika kamu mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkanku. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketergantungan itu hanya kepada Allah. Bukan kepada orang, bukan kepada praktek dokter, bukan kepada teknik penyembuhan, bukan kepada obat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang seringkali kita lupa akan hal ini. Dan juga berikutnya sabar. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau disiksa dengan luar biasa. Disiksa, dicambukin karena beliau istiqamah di atas pernyataan beliau akidah Ahlussunnah bahwa Al-Quran kalamullah. Namun Imam Ahmad tidak pernah mendesis, tidak pernah mengaduh dan tidak mengeluh sama sekali. Kemudian ditanya oleh muridnya, Imam, penderitaan cambukan yang menimpa dirimu sampai mengelupaskan kulitmu tapi kamu diam. Tidak pernah mengeluh, tidak mengaduh dan lain sebagainya. Kenapa wahai Imam? Kata beliau, ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid. Setiap kalimat yang keluar dari lisan ini ada yang mengawasi dan yang mencatat. Ada yang mengawasi dan yang menyaksikan, yang mencatat. Ana takut kalau mengeluh dicatat sebagai dosa. Tidak pernah mengeluh, tapi sabar. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan. Orang yang paling berat ujiannya ini siapa ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Para nabi. Kemudian semakin serupa dengan mereka, semakin berat ujiannya.
fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Kalau agamanya kuat, semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala hasabi dinihi. Kalau agamanya tipis-tipis, ya ujiannya juga tipis-tipis. Sesuai dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Senantiasa Allah menguji seseorang ketika dia di dunia ini sehingga orang itu berjalan di muka bumi dan sudah tidak ada dosa yang dipikulnya sama sekali. Subhanallah. Kadang orang ini ikhwatal iman, kalau diminta mana nikmat atau musibah, ya dia pilih nikmat. Ingin menjauh dari musibah dan bala. Padahal kalau misalnya dilihat ujungnya, ketika dia ditimpa musibah-musibah ini, akibatnya adalah semua dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya enteng, dia menuju akhirat. Ya Allah, dia akan minta yang lebih dari itu. Dia akan minta yang lebih dari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingat bahwa karena kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ruqyah. Al-Quran. Al-Quran ini syifa yang luar biasa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Ana berulang-ulang melihat beragam jenis sahib teman yang dirinya sakit, anaknya sakit, ini sakit. Di samping semua ikhtiar dokter yang antum lakukan, ruqyah. Baca Quran. Baca Quran. Jangan remehkan Al-Quran. Jangan remehkan. Hadza kalamullah. Maka tidak heran kalau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau orang tidak sembuh dengan ruqyah, nggak ada obat lain untuk dia. Tidak ada kesembuhan. Kalau ruqyah tidak bisa menyembuhkan penyakit, ya khalas, nggak ada lagi yang bisa disembuhkan. Subhanallah. Berulang-ulang ya ikhwatal iman. Berulang-ulang. Anak sering kali nyoba misalnya anak-anak sakit demam. Demam istri anak di luar. Anak datang memang benar anak pegang demam. Masya Allah. Dan tidur. Demam karena demam sudah nggak ngapa-ngapain. Anak ruqyah anak bacain. Setelah itu anak berdiri. Tidak kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 berdiri main laap lagi sama saudara-saudaranya. Dan berkali-kali subhanallah. Saking seringnya hakul yakinana, antum harus coba itu. Jangan pernah ragu dengan kalamullahi jalla wa'ala. Apalagi ini subhanallah, hadza kitab azim. Al-Quran kitabun azim, kitab yang luar biasa, mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang penuh berkah. Penuh berkah. Wallah, jangan sampai jauh dari Al-Quran. Kalau antum merasa galau, merasa sedih, merasa apapun, merasa tidak ada Quran, balik ke Quran. Sudah tidak tahu lagi mau ngapa-ngapain, balik kepada Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai pernah Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang ditimpa penyakit ini di akhirat. Dalam Jami' At-Tirmidzi, dalam jami'nya dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang sehat nanti yang tidak pernah sakit atau jarang sakit nanti pada hari kiamat, ketika dilihat orang-orang yang ditimpa musibah ini, dibalas oleh Allah dengan imbalan-imbalannya, diberi pahala-pahalanya oleh Allah, mereka berhayal, ya Allah, coba andai kata dulu saya di dunia, kulit saya diguntingi. Supaya kulit saya diguntingin saja, melihat bagaimana imbalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang diuji dengan banyak ujian-ujian berat ketika hidup di dunia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terakhir, jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu
La yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum yang kafir. Dan kita harus yakin sebagaimana Allah tegaskan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu jadi. Allah, jangankan mengangkat penyakit atau menghilangkan musibah dan yang lain sebagainya, ikhwatal iman. Langit dan bumi dan semua isinya bisa dengan kun fayakun. Yang lebih besar dari itu, ujian-ujian kita tidak lebih besar daripada semua makhluk yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Demikian pula antum membaca kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Beliau 18 tahun, tapi dengan sabarnya. Dan ketika selesai menjalani proses, kadang kita ini menderita di dunia ini. Sekian belas tahun atau sekian puluh tahun. Kita ngeluh, kita penuh dengan kelelahan menjalani prosesnya. Namun kalau sudah selesai dunia ini selesai ke akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan terhadap semua kesabaran kita di akhirat kelak dengan kebaikan-kebaikan. Semua penderitaan sekian puluh tahun ini sudah tidak ada nilainya. Sudah tidak ada nilainya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Nabi SAW, nanti pada yaumul qiyamah didatangkan orang yang paling bahagia hidupnya, paling senang hidupnya di dunia, namun calon penghuni neraka. Seumur hidup farhan, bahagia, senang terus hidupnya di dunia, tapi ahlun nar, tapi nanti dia masuk neraka. Fayusbaghu finnari sibghah, dicelupkan secelupan saja di neraka. Secelupan doang. Allah tanya, hal ra'aita khairan qad, hal sya'arta khairan qad. Apa kamu pernah melihat kebaikan? Merasakan kebaikan, pernah enggak kamu merasakan kebaikan? Seumur hidup happy. Orang itu, wallah, demi Allah ya Allah, semua hidupku sengsara. Seumur hidup bahagia, hanya secelupan di neraka, amnesia dia. Lupa semua nikmat puluhan tahun di dunia. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan, dan Allah datangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia. Menderita habis hidupnya ini. Terus tidak lepas dari sial. Matinya dalam keadaan fakir. Tapi ahlul jannah, Allah SWT celupkan dia di surga secelupan saja. Dilewatkan sedetik. Kemudian Allah tanya, hal ra'aita bu'san qad? Pernah susah? Atau jangan pernah merasakan susah, pernah ngelihat kesusahan? Wallah, semua hidup ana bahagia ya Allah. Semua hidupnya bahagia. Hadza dunia. Ini dunia. Kadang kita ini yang setahap ini, yang terkadang ini sejengkal ini tadi, membuat kita ini susah payah memikirkan segala sesuatunya, yang sampai membuat kita ini lupa bahwa ini cuma satu pijakan kaki saja. Ya, ketika aku memijakkan kaki, lompat lagi ke akhirat. Sudah. Satu pijakan kaki yang sebentar saja antum sudah akan lupakan semuanya. Ana tunjukkan dalam salah satu ayat Al-Quran, subhanallah, di dalam surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'minun, setelah menyebutkan tentang sifatnya orang-orang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma ja'alna an-nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghatan fakhalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah menyebutkan dari ayat 12 sampai 14 tentang proses bagaimana kita diciptakan. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah, dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu, kami tempatkan dia di tempat yang kokoh. Rahim
Tempat yang kokoh ini adalah rahim. Ketika sperma bertemu dengan sel telur, Allah taruh di tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian dari situ kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Maka kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dari seonggok daging jadi manusia utuh seperti kita orang sekarang. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha berkah, pencipta yang terbaik. Setelah Allah menyebutkan semua proses penciptaan kita ini, Allah di ayat ke-15 yang Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian engkau sesudah itu sungguh pasti kalian bakal mati. Kemudian kalian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan. Antum perhatikan ikhwatal iman, dari proses kita diciptakan sampai mati, Allah tidak sama sekali tidak sebut proses yang kita jalani di kehidupan dunia yang sekian puluh tahun ini. Tidak disebut oleh Allah. Sesuatu yang begitu saja. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah kamu mengalami proses diciptakan dari rahim, besar ke lahir jadi manusia, setelah itu kamu mati. Dan Allah pertegaskan lamayyitun pakai lamut ta'kid. Padahal ayat selanjutnya, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian pada hari kiamat kalian dibangkitkan. Tidak ada penegasan di situ. Allah ingatkan sungguh benar kalian nanti pada hari kiamat, bahwa nanti kalian akan dimatikan. Karena manusia ini tahu dan yakin bahwa mereka bakal mati, tapi kematian paling sering dilupakan. Maka Allah ingatkan, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, sungguh pasti bakal mati kalian ini. Tapi sesuatu yang waqi, yang pasti, nggak mungkin ada si fulan nggak kena kematian, nggak ada. Kullu wahid kena. Tapi sesuatu yang paling sering dilupakan. Maka untuk itu Allah tegaskan, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan kemudian kalian pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Ini ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ujian kehidupan dunia ini, semua penderitaannya tidak ada nilainya kalau jika seorang hamba itu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, akhirat ini khairu wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini kepada kita semuanya supaya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Namun sayangnya kita seringkali Allah juga ingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian ini lebih sering memberatkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Sampai di sini, fadhal silahkan kalau ada yang ditanyakan. Barakallahu fikum. Nah, ruqyah. Taib, ruqyah. Ada pertanyaan, bagaimana kita meruqyah diri kita? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Itu di antara namanya Ar-Ruqyah. Di antara namanya surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Dan ada salah seorang sahabat yang pernah ngobatin orang kafir, salah satu pemimpin suku tertentu yang tersengat kala jengking. Tidak bisa sembuh diobati ini dan itu, tapi dengan dibacakan Al-Fatihah sembuh. Sembuh, dibaca Al-Fatihah. 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 An-Nas, Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Masukkan juga Qul Al-Ikhlas. Ayat kursi. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Juga ada doa-doa yang Nabi SAW ajarkan. Bismillah, Allahumma rabban nas, adhibil ba's ishfi, anta syafi, la shifaa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Dan terus seperti itu. Dan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagi kita untuk meruqyah baik diri kita maupun orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tidak harus pakai air, tapi kalau ada air boleh, nggak masalah. Antum meruqyah diri atau meruqyah seseorang, di situ ada air, antum ruqyah dan air itu kemudian
diminumkan atau dipakaikan untuk memandikannya, boleh. Itu boleh. Nah, yang live ada yang bertanya? Agung? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa umat Rasulullah SAW ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Satunya adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Apakah hadis ini kita tidak boleh minta diobati gitu, diruqyah oleh orang lain untuk diri kita? Apa maksudnya seperti itu? Atau bagaimana Ustaz? Allah yabarik fiik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi SAW, ada 70.000 orang. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya, siapa 70.000 orang itu? Hum alladzina la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa mereka memiliki 4 sifat. Yang pertama, tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta diruqyah. Dan yang kedua, tidak berobat dengan kai. Kai itu besi panas yang diberikan, ditaruh di tempat yang sakit. Dan kemudian tidak tatoyur, tidak menganggap sial dengan adanya burung dan sebagainya. Dan yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara sifatnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka adalah yang tidak berobat dengan meminta diruqyah kepada orang lain, atau dia tidak minta berobat dengan kai. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan ikhtiar dengan berobat tidak menafikan tawakal. Ikhtiar dengan berobat tidak menafikan tawakal. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyebutkan semua jenis pengobatan. Tapi Nabi SAW hanya menyebutkan kai. Dan kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tidak minta diruqyah. Artinya minta diruqyah ini ketika kita berharap kepada orang atau memanggil seseorang untuk meruqyah diri kita. Dan ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa ruqyah itu pengobatan yang bisa kita lakukan secara mandiri. Kita lakukan sendiri. Dan juga ketika misalnya kita melihat ada seseorang atau satu keluarga, dia butuh untuk diruqyah. Maka antum yang tahu tidak perlu nunggu orang itu minta. Inisiatif bawa seseorang misalnya. Oh, anak kenal si fulan yang ahli ruqyah. Misalnya seperti bawa. Tanpa menunggu orang itu minta diruqyah. Kalau orang itu diruqyah oleh seseorang tanpa dia meminta, maka dia masih mendapatkan keutamaan untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Dan juga harus dipahami, ini penjelasan tentang hadis ini cukup panjang. Ya, para ulama menjelaskan detail sekali tentang hal ini, bahwa hadis itu 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu bukan berarti mereka orang-orang yang top level, bukan orang-orang yang paling baik, artinya yang pernah dihisab, artinya di bawah mereka martabatnya, bukan. Karena apa? Karena banyak para sahabat yang mereka orang-orang hebat, orang-orang kaya raya seperti Utsman bin Affan dan yang lainnya, mereka dihisab oleh Allah. Disebutkan oleh Nabi SAW, Ibnu Mas'ud dihisab oleh Allah, dan banyak lagi sahabat yang lainnya yang ditimbang dihisab amal ibadahnya. Dan kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum lebih mulia daripada banyak manusia dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Agung, ana cukupkan untuk yang live satu pertanyaan aja ya, cukup ya. Ya udah, satu, setelah itu anak tutup ya. Supaya yang offline. Silahkan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yabarik fiik.
Lah. Wafik barakallah. Sepupu ayah yang muslim tidak bisa menjadi wali. Ya, yang boleh menjadi wali adalah hakim. Ya, jadi dari catatan sipil. Dari catatan sipil dari Departemen Agama yang menikahkan lelaki tersebut dengan calonnya yang kedua orang tuanya adalah kafir. Jadi walinya tidak bisa dengan sepupu ayahnya tapi kepada wali hakim. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, jazakumullah khair. Naam, hayakumullah. Wa fiik barakallah. Ana tutup dulu untuk antum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah. Fadhal kalau ada yang tanyakan yang lain. Nah. Tadi yang banyak orang sakit, yang marah segala macam bagus seperti itu. Nah kalau kita yang ada sakit tapi nggak sebanyak mereka, apa penggantinya biar bisa kita lebih mudah? Berat. Ujiannya tidak berat gitu ya. Masya Allah. Allah ya barik fiik. Insya Allah ketika seseorang itu menganggap ringan ujian yang Allah timpakan kepadanya itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah dan sabarnya insya Allah ya karim. Bahwa terkadang kita ini diuji. Orang kadang sakit gigi aja dianggap super, yang orang yang paling menderita di muka bumi. Ya, padahal sakit gigi. Ya dia bisa marah, wallah tidak ada manusia yang lebih menderita dari ana. Ya, padahal cuma sakit gigi. Ini kenyataan sebagian orang. Nah, ketika kita misalnya merasa bahwa ujian kita ini enggak berat-berat amat. Bagaimana kemudian kita bisa berbuat dengan yang lebih baik. Supaya kita bisa mendapatkan martabat yang lebih baik. Orang itu ketika seseorang diberi kelebihan oleh Allah. Misalnya harta, contohnya harta. Ahlud duthur dalam hadis ini, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Bahwa orang-orang yang berharta ini mendahului kita ketika para muhajirin datang kepada Nabi mengeluh, ya Rasulullah, orang-orang kaya Madinah memborong semua pahala ya Rasulullah. Nusalli wa yusallun, nasumu wa yasumun. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, di orang puasa. Wa yatasaddaquna wa lana tasaddaq. Di orang sedekah, kita enggak sedekah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain mereka mengeluh, ya Rasulullah, kita hijrah ke Madinah, kita enggak punya barang, tidak punya harta, tidak punya rumah. Mereka membagi hartanya, mereka membeli peluang pekerjaan ke kita, mereka membunuh kebutuhan hajat hidup kita dan keluarga kita. Kami takut ya Rasulullah semua pahala diborong sama mereka. Kami takut seperti itu. Maka Nabi SAW mengajarkan zikir subhanallah alhamdulillah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebagai penggenap yang ke-100-nya. Nah, kemudian resep ini bocor ke orang-orang yang mampu tadi. Maka kemudian mereka datang lagi, ya Rasulullah, resepnya bocor. Ya, orang kaya juga mengamalkan itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi SAW menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karena Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Karena amal ini kayak rizki. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah membagi amal seperti Allah membagi rizki. Rizki sudah dibagi oleh Allah. Tidak mungkin anak ngambil rizki antum tidak bisa mengambil rizki anak. Demikian pula antum tidak bisa mengambil amalan yang anak amalkan, demikian pula sebaliknya. Ya, Allah telah membagi. Namun di antara amalan terbaik itu al-mutasaddiqin. Amalan terbaik orang yang suka sedekah. Sampai disebutkan oleh para ulama. Ahli shalah nanti menghadap Allah dengan pahala salat. Ahli siam menghadap Allah dengan pahala puasa. Ahli jihad berangkat menghadap Allah dengan pahala jihad. Ahli ilmu, orang berilmu menghadap Allah dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan pengajarannya. Ahli sedekah menghadap kepada Allah dengan pahala sedekahnya, dengan pahala solatnya orang-orang yang solat, dengan pahalanya puasa-puasa orang puasa, dengan pahalanya orang-orang yang jihad, dengan pahalanya orang-orang yang berilmu tadi diborong semua sama dia. Karena dia yang bangun masjidnya, ya setiap orang solat dia dapat pahalanya. Dia yang menjadikan fasilitas membuka takjil, buka puasa dan sahurnya.
Dia dapat pahalanya semua yang puasa. Dia yang menjadikan fasilitas untuk orang-orang menuntut ilmu untuk bisa menuntut ilmu. Dia sediakan pesantren, dia bikin ini dan itu dan lain sebagainya. Memenuhi, mengadakan buku-buku dan fasilitas dakwah. Diborong semua pahalanya bagi orang yang berharta. Yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Allah yang telah membagi. Ada yang dimudahkan dengan ini, tidak dimudahkan dengan itu dan sebaliknya. Kita melihat peluang apa yang Allah bukakan untuk kita ambil peluang itu. Jangan sampai luput dari peluang-peluang itu. Wallahu a'lam bishawab.